Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Maulana Rizky dari program studi Teknik Informatika kelas 4H. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen proses dan penjadwalan. Jadi dasar teori dari materi ini adalah ketika suatu proses melewati serangkaian keadaan diskrit, beragam kejadian dapat menyebabkan perubahan atau berpindahnya keadaan proses. Pada gambar contoh ini menunjukkan diagram tiga keadaan dasar transisi keadaan proses. Dari keadaan new, masuk ke proses ready, dan proses running. Jika terjadi block, dia akan masuk lagi ke running. Ke ready maksudnya. Setelah dia ready lagi, dia ngecek kalau dia udah dalam posisi running, dia akan ke posisi terminated. Maka penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan atau scheduler bertugas untuk memutuskan hal-hal berikut, yaitu proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Oke teman-teman, untuk praktikumnya langsung saja kita masuk ke CPU simulator dan teman-teman bisa copy dan paste pada program berikut ini. Teman-teman bisa masuk ke tab compiler. Oke. Selanjutnya jangan lupa di sini teman-teman kita lihat pada contoh base address-nya kita buat 100. Untuk base address-nya kita buat 100. Selanjutnya kita lihat pada modul, lalu kita klik save. Teman-teman boleh save atau gimana gitu. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu compile. Oke, di sini kita telah berhasil mengcompile dan tidak ada error. Selanjutnya kita masuk ke bagian load in memory. Oke, kodenya udah berhasil di load pada memori. Selanjutnya kita lihat modul lagi, akan muncul. Oke, telah muncul. Kemudian kita pergi ke bagian tab OS simulatornya, OS simulator. Oke, ini OS simulatornya. Kita buka lagi modul. Lalu kita terdapat program list bernama FCFS1 ya. Oke. Selanjutnya itu kita akan mulai untuk membuat dan menghitung P1, P2, dan P3. Berarti kita klik create new process-nya sebanyak 3 kali. Oke, setelah itu maka akan muncul seperti itu. Lalu kemudian pada pilih tab FCFS dan ini tetap di sini. Lalu untuk CPU speed-nya tetap. Lalu kita klik start di sini. Oke, klik start, kita bisa show PCB-nya di sini. Ini merupakan PCB-nya. Program name-nya FCFS, base address-nya 100, memory size-nya 1 page, dalam proses ready. Oke, kita coba lagi masuk ke dalam ini, lagi proses. Kita masuk ke modul lagi, sudah show PCB udah. Selanjutnya kita mau ke menu view process state ya, untuk mengetahui waiting time-nya dan average time-nya. Jadi kita masuk ke menu view process state pada OS simulatornya, view process state. Kita cek di sini. Oke, kita lihat average time-nya sama waiting time-nya di sini. Kita lihat untuk prosesnya di sini waiting time-nya di sini adalah 45. Pada proses pertama itu dia 0 karena proses yang pertama kali masuk. Karena kita menggunakan di sini first come first serve, jadi yang pertama datang yang pertama dilayani. Jadi pastinya pada P1 itu kan dia masuk duluan, berarti dia dimulai dari 0. Jadi kita lihat di sini waiting time-nya 45 di sini untuk proses kedua. Waiting time-nya di sini 45 dan 89 untuk proses ketiganya. Dan average waiting process time-nya di sini adalah 45 untuk average waiting time-nya. Oke, kita kembali ke modul.
Oke, untuk contohnya sama dengan yang di atas. Jadi kita di sini akan mengubah arrival time-nya. Prosesnya pun sama dari langkah 3 dan ke 6. Tetapi saat kita akan create new process, kita akan pilih dilakukan satu per satu. Coba kita copy, coba kita keluarkan dulu. Oke, kita remove all programs. Kita keluarin dulu yang ini. Oke, coba kita masuk ke compiler. Ini kita source dan kita clear dulu. Jadi kita paste dulu. Jangan lupa base address-nya tadi sama 100. Kita masuk ke compile. Oke, setelah masuk ke compile, jangan lupa load di memory. Setelah load di memory, kita masuk ke menu OS simulatornya. Tapi di sini ada yang berbeda ya. Tadi yang pertama kita langsung create ketiga prosesnya. Jadi di sini pada proses 1 datang pada waktu ke 0, maka langsung saja create new process. P1-nya create new process. Nah, kemudian pada P kedua centang pada program list. Kemudian program listnya kita centang. Dan delay prosesnya kita buat di sini adalah 15 detik. Dalam second ya. Oh, ini untuk yang ketiga ya. Ini untuk yang ketiga. Jadi untuk yang kedua tetap create new process. Nah, yang ketiga baru kita pakai arrival delay time-nya dalam waktu second. Kita lihat kedatangan untuk yang ini delay-nya 15 second. Oke, kita create new process yang ini. Kita bisa delete dulu yang ini. Kita remove yang ini, kita remove juga yang ini. Remove, kita clear. Oke, tadi kita lanjutin. Oke, langsung saja kita klik start. Klik start. Lalu kita mau ngelihat average time-nya setelah itu. Masih berjalan. Kita tunggu untuk average time-nya. Oke, di sini kita dapat untuk average waiting time-nya adalah 36. Di sini untuk waiting time-nya 45 di P2 dan P3-nya adalah 30. Oke, teman-teman, demikian praktikum kita tentang materi manajemen proses dan penjadwalan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.